Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka kajian kitab Al-Hikam. Harapan kita bersama mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat, barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala diniyat wa niyatin sholihah wa lawana wa bisalafuna sholihun ajarakumullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sha'ulillahil Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadra lisan wa syamidin Abdul Qadir Al-Jarrah Syahmat Kabir Rifai Syahmat Badawi Arifai wa Sahayatil Harrani wa Jami'a oleh Atisatil Gunung Jati. Summa ila Sayyidi Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazi rahmatullah alaihim wa qaddasallahu sirahum syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila musannif hadal kitab Ibnu Athaillah Sukandar Mansarah Imam Sarqawi wa usulihim wa furihim min ahli silsilatihim wa jami' masyayikhim ila al-muntaha. Qaddasallahu sirahum wa nawwara tariqahum wa yuli darajatihim wa ta'alaina min barakatihim wa amtir alaina wa karamatin bid daraini. Qaddasallahu sirul aziz lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami masyaikhina wa ustadina wa abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa kholina wa kholatina wa iwanina wa akhwatina khususan abawa iman fiatil majlis al-yamin wal ambat wali sibaim wali salamati dinihim wa dunia wa akrahum syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Liwalidayya wa limasyayikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alaihim wal amwat wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amadana bi barakati fid dharaini amin. Ilahi
minni ma yaliku bilumi wa minka ma yaliku bikarami. Ilahi dua Tuhanku, minni dariku, ma apa saja yaliku yang patut bilumi dengan kerendahanku, wa minka dan darimu ma apa saja yaliku yang patut bikaromika dengan kemuliaanmu. Ilahi dua Tuhanku, minni dariku, ayas dulu artinya yang keluar, minni dariku, apa ma sesuatu yaliku yang patut, apa ma bilumi dengan kerendahanku atau kehinaanku atau tercelaku. Alladzi rukibtu alaihi, alladzi rukibtu yang saya telah dirangkai alaihi atasnya, wa huwa mubarazati iyaka, yaitu penampakanku atau kemunculanku kepadamu dengan beberapa kemaksiatan, allati talikubi yang patut denganku. Fa inna sa'nal insani, karena sesungguhnya perilaku manusia itu ada melwafai, tidak menepati bihukuki Rabbi, dengan hak-hak Tuhan. Ini adalah munajahnya Ibnu Athaillah, yang mana seharusnya seseorang itu merasa bahwa seluruh kejahatan, keburukan, kemaksiatan secara syariatnya itu muncul dari diri kita sendiri, walaupun hakikatnya semuanya baik yang berupa taat atau berupa maksiat hakikatnya dari Allah. Tapi secara etika tidak boleh kita mengucapkan sesuatu keburukan itu datangnya dari Allah, tapi katakanlah dari diri kita sendiri. Umpamanya kita yakin yang menciptakan perut kita itu Allah, dan yang menciptakan kentutnya juga Allah, tapi tidak boleh dikatakan ketika kita kentut, yang kentut Allah. Seluruh kentut yang menciptakan Allah, tapi Allah nggak pernah kentut. Seluruh keburukan yang menciptakan Allah, tapi bukan Allah zat yang buruk, karena adanya keburukan diciptakan oleh Allah untuk mengimbangi adanya kebaikan. Barang siapa bermunajat merasa bahwa kemaksiatan, kedoliman itu keluar dari dirinya, maka Allah akan segera mengabulkan permohonan orang tersebut. Tapi barang siapa bermunajat atau memohon kepada Allah tidak merasa dengan kerendahannya, merasa dirinya itu orang yang suci, maka orang itu akan dijauhkan dari terkabulnya doa. Makanya Ibnu Athaillah mengatakan, ilahi minni yasru minni ma yaliku bilimi. Dia Tuhanku, dariku apa saja yang patut untuk dicela dariku. Jadi apa saja yang patut untuk dicela itu keluarnya dari kita, yaitu sesuatu yang terangkai atas sesuatu yang dirangkai, yaitu olehnya kita menampakkan kemaksiatan kepada Allah. Jadi kalau kita di hari ini tidak maksiat, tidak durhaka kepada Allah, bukan kita ini suci, tapi ketika itu kita dihindarkan oleh Allah, maka maknanya lafaz la haula itu artinya tiada daya menyingkir dari maksiat. Wala quwata, tidak ada kekuatan di dalam beribadah. Seandainya Allah nggak menghindarkan kita, nggak menjaga kita dari maksiat,
pasti kita akan berbuat maksiat. Berarti kalau di hari ini kita tidak maksiat, ini karena baiknya Allah kepada kita, bukan hebatnya kita. Karena perilaku manusia itu ada wafa, tidak menepati janji, tidak menepati hak Allah. Yang pada hakikatnya manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Maknanya beribadah itu untuk bertauhid. Akan tetapi manusia lupa dengan apa yang dijanjikan oleh Allah ketika berupa roh. Allah menanyakan kepada kita, alastu birabbikum, di alam arwah. Roh-roh kita sudah menjawab, bala syahidna. Roh kita menjawab, ya, saya menyaksikan hal itu, bahwa engkau adalah Tuhanku. Yang dimaksud Tuhan itu roh kita sudah mengakui, jiwa raga kita, zahir batinnya nanti sudah semuanya milik Allah. Maka ketika kita terlahir, untuk mengingatkan janji, roh kita sudah menjawab bala syahidna itu, diadzan di telinga kanannya, diiqamah di telinga kirinya, bahwa yang tersentuh di dalam lubang telinga kita ini yaitu kalimat tauhid. Memang roh kita sudah mengakui ketauhidan itu, mengakui sanggup ibadah. Dalam sholat 5 waktu kita dipanggil melalui panggilan adzan 5 kali. Itu juga sebenarnya mengingatkan bahwa kita sudah pernah berjanji akan mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dan ketika akhir nafas kita disunahkan juga kita ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Takillah orang yang akan mati di antara kamu sekalian dengan kalimat la ilaha illallah. Orang yang menutup usianya dengan kalimat la ilaha illallah itu namanya al-wafa, menepati janji, maka dinamakan wafat. Wafat itu artinya menepati janji. Wafat ini sebenarnya untuk orang-orang yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dinamakan wafat, artinya menepati janji. Ketika berupa roh dulu sudah mengatakan bala syahidna. Ketika mati diucapkan kalimat di akhir hayatnya la ilaha illallah, maka dinamakan wafat. Jadi kalau orang nggak pernah ibadah kepada Allah, mati tidak dikatakan wafat karena dia tidak menepati janji. Jadi yang wafat itu untuk orang-orang ahli ibadah. Wa minka, dan darimu ayasduru minka mayaliku bikaramika, darimu sesuatu yang patut dengan kemuliaanmu. Apa yang patut terhadap kemuliaannya Allah? Wa huwa tazawuzu, Allah itu mengampuni, memaafkan, wal afu ani dariku, Allah itu mengampuni, memaafkan, wa kubuli dari menerima udzur-udzurku, wa tafaddul wal ihsanu wa daful alam, Allah memberikan keunggulan, wal ihsan memberikan kebaikan, wa daful alami menangkal beberapa sesuatu yang menyakitkan. Itu kemuliaannya Allah. Kita senantiasa bermaksiat kepada Allah, mata kita senantiasa bermaksiat kepada Allah, tangan kita, organ tubuh kita, hati kita senantiasa lupa kepada Allah. Tapi kalau kita mau bersimpuh kepada Allah, Allah mengampuni, Allah memaafkan. Alasan kayak apapun kita nggak nyembah Allah, asal kita mau bersimpuh kepada Allah dan roh belum dicabut, Allah memaafkan. Dan Allah menanggal beberapa perkara yang menyakitkan. Orang ahli maksiat oleh Allah tetap diberikan kesehatan. Allah nggak mencabut nikmat sehat dibikin sakit, enggak. Dan Allah ngasih kesempatan kalau orang itu mau bertobat diterima selagi roh belum dicabut.
Ilahi wasafta nafsaka bilutfi. Dua Tuhanku, wasafta, engkau telah mensifati nafsaka akan datmu bilutfi dengan kelembutan, warafati dan kasih sayang. Aisyidati rahmati artinya kasih, sangat kasih sayang. Allah itu punya sifat lutfi, al-latif. Al-latif itu zat yang maha lembut, zat yang maha sangat kasih sayang kepada hambanya, lembut dan kasih sayang. Al-lutfi wa ra'fah. Bidenganku qabla wujudi dhu'fi, sebelum wujudnya kelemahanku. Sebelum wujudnya kelemahanku, dulu kita berupa apa? Awal kita ini sperma, benda mati. Lantas oleh Allah disempurnakan menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging. Lantas Allah menyuruh malaikat agar ditiup roh, maka sperma pun yang telah berubah itu akhirnya bisa punya kehidupan. Lantas ditentukan oleh Allah kederajatannya sampai 9 bulan di dalam kandungan. Dan Allah ngerti hamba itu nanti kalau terlahir gak mau nyembah Allah, hamba itu terlahir mau durhaka kepada Allah. Tapi Allah tetap kasih sayang. Nyatanya ketika bayi di dalam rahim, walaupun itu orang kafir pun oleh Allah tetap dijaga, dilembuti oleh Allah, dikasih makan selama 9 bulan. Padahal Allah ngerti orang itu nanti akan durhaka, orang itu akan ahli maksiat. Tapi oleh Allah tidak ditiadakan orang tersebut, tetap terlahir di dunia. Sangat kasih sayang. Berkali-kali kita durhaka kepada Allah, berkali-kali kita maksiat kepada Allah, Allah tetap menerima terhadap taubat kita. Jadi jangan sampai kita itu sekarang merasa nggak dilembuti oleh Allah, nggak dikasih sayang oleh Allah. Kalau Allah mau nggak ngasih sayang ketika kita berubah sperma, ketika masih kita di kandungan, kalau mau. Jadi Allah sangat sayang kepada hambanya. Makanya kisahnya Nabi Ibrahim ketika menyembelih Nabi Ismail, itu Nabi Ibrahim itu ketika melihat orang ahli maksiat, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah binasakan orang-orang ahli maksiat itu. Ketika melihat orang-orang yang menentang kepada Allah, Nabi Ibrahim berdoa untuk dibinasakan, dan Allah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim. Maka suatu saat Allah menguji terhadap Nabi Ibrahim agar anaknya yang lagi lucu-lucunya untuk disembelih, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Karena ini perintah Allah, maka dibawalah Nabi Ismail dan akan dilakukan penyembelihan terhadap Nabi Ismail. Karena Nabi Ibrahim memenuhi haknya, maka Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Bagaimana rasanya ketika setiap orang tua disuruh menyembelih anaknya yang lagi lucu-lucunya, anak laki disayang. Sayangnya tidak teganya Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya itu. Kata Allah, wahai Ibrahim, ketika kamu berdoa begitu itu agar saya membinasakan orang-orang yang ahli maksiat, ini sebenarnya saya nggak tega untuk membinasakan, olehnya nggak tega, melebihi kamu nggak tega untuk menyembelih anakmu. Orang nggak untuk menyembelih anaknya itu kan sangat nggak tega, tapi Allah tuh nggak tega kalau hambanya ini sampai diazab. Allah nggak tega kalau hambanya ini dibinasakan.
mengalahkan tidak teganya seorang anak untuk menyembelih, orang tua untuk menyembelih anaknya. Jadi jangan sekali-kali kita ngomong Allah nggak sayang kepada kita. Kita diterlantarkan oleh Allah. Nyatanya hidup saya begini aja. Hidup kita ya begini, ini yang terbaik menurut Allah. Kalau kita diberi kehidupan yang lain, mungkin kita mungkin durhaka kepada Allah. Afatam nauni minhuma. Apakah kelembutan dan sangat kasih sayang itu mencegah kepada min qiyami asarihima dari mendirikan pengaruh keduanya denganku, wa husuli ladaya dan keberhasilannya terhadapku, ba'da wujudi dhafi setelah wujudnya kelemahanku. Kita itu sangat lemah. Sangat lemah kan? Sangat lemah. Kita menangkal kuman yang sangat kecil masuk ke otak kita nggak mampu. Kita mampu menangkal kuman yang ada di dalam hati kita, kanker hati itu nggak bisa juga. Kadangkala seseorang itu sangat gagah tapi mati dengan kuman yang nggak nampak oleh mata. Ada yang kena penyakit kanker dan lain sebagainya. Itu kalau Allah nggak melindungi dan kita tidak mohon perlindungan kepada Allah, ya kita ini ya nggak akan mampu. Kelemahan kita kadang-kadang sama nyamuk aja mati ya, nyamuk demam berdarah. Sama corona penyakit yang nggak nampak, binatang yang nggak nampak, banyak orang ketakutan, banyak orang yang mati. Ketika seseorang merasa lemah, lantas menyandar kepada Allah mohon perlindungan, maka Allah akan melindungi orang tersebut di dalam kelemahannya. Tapi kalau orang itu merasa gagah, merasa selamat, maka Allah akan melumpuhkan orang tersebut sebab kesombongannya, kayak Qarun, Fir'aun dan sesamanya. Falutfu warafatu, kelembutan dan sangat kasih sayang, sifatan lillahi, itu dua sifat miliknya Allah Azza wa Jalla. Kita sofa bima, Allah mempunyai sifat keduanya fil azali, di dalam azali. Qabla wujudi dhafil abdi, sebelum wujudnya lemahnya seorang hamba. Wa faqatihi, dan melaratnya hamba, dan sangat butuhnya hamba, wa hajati, dan hajatnya hamba. Wa huma muqtadiyan li wujudi asarihima fima la yazalu ba'da wujudi dzatil abdi. Yang keduanya itu mengharuskan terhadap wujud pengaruh keduanya di dalam sesuatu yang tiada henti setelah wujudnya zatnya hamba dan sifatnya. Wa huwa isbahu ni'ami alaihi, yaitu menyempurnakan Allah, yaitu menyempurnakan nikmat-nikmatnya Allah atasnya. Jadi sifat Allah itu sangat lembut, sangat kasih sayang. Ini sifat Allah itu azali. Yang dimaksud azali itu sifat asli. Sifat aslinya Allah ya kayak begitu itu. Kalau sifat kita ini punya kasih sayang, punya kelembutan, punya sifat dermawan, ini baru. Kita dermawan itu sebelumnya pelit. Dermawan kita ini bisa juga karena kasihan sama orang tersebut. Ya. Dermawan kita ini karena mungkin takut terhadap ancaman Allah sehingga timbul dermawan. Kasih sayang kita juga kasih sayang yang baru, gak asli. Kalau asli itu disakiti tetap kasih sayang, disakiti tetap melembuti, itu namanya sifat asli. Sedangkan kita ketika kita melembuti, punya kasih sayang kepada seseorang, orang itu suatu saat mengkhianati kita, menyakiti kita, berubahlah rasa kelembutan kita, berubah kasih sayang kita. Sesuatu yang mengalami perubahan itu namanya tidak asli. Maka cintanya seseorang, kasih sayang seseorang itu enggak ya yang asli karena mengalami perubahan. Loh, kalau Allah itu cintanya enggak pernah berubah, kasih sayangnya enggak pernah berubah, sifat-sifatullah itu enggak pernah berubah asli. Kalau manusia mempunyai perubahan.
bahan, nggak asli. Termasuk Allah menyempurnakan nikmat-nikmatnya, baik itu nikmat zahir maupun nikmat batin. Nikmat zahir, alhamdulillah kita diberikan organ tubuh yang lengkap, ya. Alhamdulillah dikasih mata yang normal, telinga yang normal, tangan yang normal, organ tubuh yang normal. Bersyukur. Belum Allah memberikan nikmat batin, alhamdulillah. Selain Allah ngasih nikmat zahir, Allah ngasih nikmat batin, alhamdulillah. Kita diberi daya oleh Allah bisa memeluk agama Islam, alhamdulillah. Bisa melakukan rukun-rukun Islam, bisa melakukan rukun-rukunnya iman, sehingga kita mati ada perbedaan dengan makhluk-makhluk lain yang selain manusia. Termasuk nikmat Allah yang terbesar, kita diberi iman, tauhid, Islam. Bersyukur alhamdulillah hidup di Jakarta gitu ya. Rumahnya dekat masjid, mau sholat kapan saja bisa, mau itikaf kapan saja bisa. Bersyukur. Bagaimana kalau hidup kita di Papua, ya, Jumatan kadang diserbu, mau Idul Fitri susah. Kita di sini gampang, lalu digampangkan, dikasih nikmat agama Islam, digampangkan untuk melaksanakan syariat Islam. Tinggal bersyukur. Mau ngaji yang ngajarin ya ada, masjidnya ya ada, yang memfasilitasi ya ada. Tinggal bersyukur aja. Loh, limpahan nikmat Allah yang begini ini kok kita nggak mau melakukannya, maka kita nanti akan ditanyai oleh Allah apabila kita memang punya kesalahan terhadap nikmat itu. Karena udah disiapin serba lengkap, nah, kita nggak mau jalan. Ada orang pengen surga, ketika kendaraan mengantarkan dia ke surga, datang, dia nggak mau naik, tapi hatinya pengen. Nanti aja lah kalau ada kendaraan lagi. Nanti aja itu ya kalau umur kita nyampe, kalau umur kita nggak nyampe. Ketika kita menanti-nanti, menunggu-nunggu, tiba-tiba disambar mati, apa yang terjadi? Makanya ibadah itu nggak boleh kita nunggu-nunggu nanti, karena mati itu nggak bisa ditunggu-tunggu kalau sudah datangnya. Kemarin kita punya teman yang sempat bersendagura, sekarang sudah nggak ada. Takutnya ketika nanti nyawanya dicabut oleh Allah. Maksudnya nggak usah nunggu kalau kebaikan itu. Karena kalau ditunggu-tunggu nanti kadang-kala niatnya sudah berubah. Udah nggak kayak niat yang pertama. Nah dunia ini kesibukannya saling tarik-menarik. Nggak ada orang puas di dunia itu, kata Rasulullah. Seandainya dikasih 1 jurang emas, masih pengen 2 jurang emas. Dia nggak akan berhenti, olehnya kepengen sampai mulutnya disumpal dengan debu alias mati. Nggak ada habisnya dunia. Padahal manusia itu sangat terbatas. Terbatas nggak? Makan ya terbatas, sepiring paling. Enaknya terbatas di ujung lidah. Ketika kita buang air nggak bisa keluar, itu enak. Ketika nyengkal nggak bisa keluar, udah nggak enak. Walaupun itu yang dimakan sate, walaupun itu makannya di restoran, hotel bintang 7. Kalau namanya mecin itu tetap aja nggak enak. Iya, nggak enak. Ya kadang-kadang malah di dunia itu loh, jadi makanan kalau nggak dikeluaran jadi penyakit, ya harus segera keluar juga. Nah apa enaknya? Loh, nikmat Allah yang sangat besar, terutama yang kita syukuri nikmat iman, tauhid, Islam. Alhamdulillah kita masih di dunia. Tiap hari kita dipanggil ngadep sama Allah melalui sholat 5 waktu. Alhamdulillah kita ini ketika berbuat maksiat masih dikasih kesempatan oleh Allah bisa bertobat, terus bersyukur. Tapi yang begitu itu sedikit, kata Allah, qalilan ma tashkurun, sedikit yang berterima kasih, sedikit yang bersyukur, yang kebanyakan itu lupa.
Ya, kita bersyukur sama Allah. Mumpung kita masih belum duduk di atas kursi roda. Nanti kalau sudah duduk kasih roda angan-angan seandainya. Mumpung masih diberikan kesehatan, ayo. Ya, kapan lagi? Jadi Allah itu menyempurnakan nikmat zahir, ya nikmat batin. Wa isoli ifdhali, Allah mendatangkan ifdhali anugerahnya. Allah itu zat yang memberikan anugerah, termasuk ketika kita diberikan nikmat zahir yang sempurna, nikmat batin yang sempurna, lantas Allah masih memberikan kelebihan kita di dunia ini, termasuk punya kekayaan. Ayat Nabi Sulaiman alaihis salam kaya raya ahli ibadah. Kaya raya ahli ibadah itu kekayaannya itu namanya ifdhal, anugerah. Termasuk kekayaan itu anugerah dari Allah. Ketaatan juga anugerah dari Allah. Allah memberikan ifdhal, kelebihan. Ifdhal itu kelebihan, sehingga kita punya nikmat yang lebih dibanding makhluk-makhluk lainnya. Fakaifa yutafasaru idzaka man iyahuma. Bagaimana mungkin bisa digambarkan, bisa masuk akal ketika yang demikian itu Allah tercegah terhadap dua sifat itu. Walut yarju ilal ilmi, sifat kelembutan itu kembali kepada sifat ilmu. Sifat ilmu itu Allah mengetahui hambanya mulai belum tercipta sampai hambanya tercipta, hidup sampai mati, ini semuanya dalam pengetahuan Allah. Jadi nggak ada kehidupan kita yang nggak diketahui oleh Allah. Cobaan-cobaan itu ya sudah diketahui oleh Allah, ya sudah diukur kadarnya oleh Allah. Nggak ada Allah itu terlalu berat ngasih cobaan, nggak ada. Ini pasnya untuk orang itu cobaannya begitu itu. Dan itu sudah diketahui oleh Allah. Jangan sampai kita hidup merasa Allah itu nggak ngerti dengan kondisi kita. Allah ngerti karena Allah punya sifat ilmu. Yang nggak makan ya Allah ngerti, orang itu makan ya ngerti, sampai binatang hidup di dalam batu loh Allah ngerti. Nggak ada sesuatu yang nggak diketahui oleh Allah. Nggak ada sesuatu yang nggak dipantau oleh Allah. Pokoknya sifat kita itu menerima apa yang diberikan oleh Allah dengan penuh bersyukur. Allah yang memberi, kita yang terima, kita yang terima kasih. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita? Ya selain nikmat, ya kadang-kadang diberi bala. Kalau dikasih nikmat, ya bersyukur. Dikasih bala, bersabar. Dikasih anugerah berupa ketaatan, ya kita harus memandang bahwa taat itu anugerah dan rahmatnya Allah, bukan muncul dari diri kita sendiri. Ketika Allah menguji kita maksiat, ya kita bertaubat. Warafatul iradati, kalau kelembutan itu untuk iradah, untuk menginginkan. Allah itu punya kehendak. Allah yang menghendaki makhluk. Allah yang menentukan hidupnya makhluk. Allah yang menentukan matinya makhluk. Dan Allah yang menghendakinya terhadap apa yang terjadi di dalam diri makhluk itu. Maka apapun yang terjadi, kita ini sebenarnya dikehendaki oleh Allah, bukan menghendaki Allah. Nah, apa yang dikehendaki oleh Allah sekarang ini, ya sudah kita terima. Yang sekarang lagi pilot, ya bersabar. Mudah-mudahan itu kayak musim kemarau. Kalau hujan nggak ada kemaraunya, pasti tanaman-tanaman akan membusuk. Ujian itu kayak tanah dikasih pupuk kandang. Pupuk kandang itu ya baunya nggak enak, ya nggak enak baunya. Tapi seandainya tanah itu nggak dikasih pupuk kandang, maka tidak akan menjadi tanah yang subur. Loh, cobaan itu ya nggak enak. Tapi kalau kita nggak diuji oleh Allah, tidak akan menjadi manusia yang
yang tangguh. Jadi apa yang diberikan itulah yang terbaik untuk kita. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kalau nafsu kita nolak, ya diperangi, jangan sampai nolak terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Namanya munajah. Munajahnya Ibnu Athaillah. Pengajian kita tutup sampai ini sementara, nanti insya Allah dilanjutkan lagi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Mudah-mudahan kita semakin sadar diri ketika semakin bertambah umurnya dan semakin rendah hatinya, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sayyidatina sayyidina rasul ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tatmainu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tarfa biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tuhlisu biha qulubana wa tulhimuna biha ulumana laduni wa tukrimuna biha bisya'ati wal karamah wa turiyatina wa taksuru biha ambalana wa ashabana wa auladana wa asbana wa atyafana wa tarsubuna tamama nikmati wa tamama rahmat amaridwanika wa salli wa sallim wa barik ala tatamu khalata wa razzata wa mata wa ayat ilahi wa tuksir bil khalaika ajmain. Allahumma bimujizati jamil anbiya'i wal mursalin wa bisyafaati sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati barakati Syamsuddin Abdul Qadir Al-Jilani wa bi karamati barakati Ibnu Athaillah Sukandari wa Imam Sarkawi wa jami masahima ilal muntaha wa bi karamati barakati jamil awliya wa salihin wa bi karamati barakati jami masahina ilal muntaha wa bi'idnika wa ridhaka ya Allah ya Allah ya Allah ikti hawaijana min hawaiji dini wa dunia wal akhirah wa antarsukuna lana la dunia li wa la dunia dunia wa antafa'ana al bala wal ghala wal waba wa ta'un wa jami' amratil badan wa rikal ahmar wal corona wa dal akbar fil jasad wa ruh wal mikhana madara min amabatan min anfusina wa iyalina wa qarabatina wa ahlana wa jama'atina wa jami' ashabil huquqi alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.